sikat itu ialah isian singkat. Nah, gimana cara menggunakan metode singkatnya? Metode singkat itu kita tinggal memilih titik yang dilalui oleh grafik, kemudian titik yang kita pilih itu kita substitusikan ke pilihan yang diketahui dari soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama DJ Adi. Kali ini kita akan membahas soal nomor 9 dan nomor 10 untuk USM STIS 2017 potensi akademik matematika. Bagi teman-teman yang ingin melihat pembahasan soal lainnya, bisa dilihat di video-video kita yang lain ya. Ya, ini soal nomor 9 untuk USM STIS 2017 potensi akademik matematika. Di nomor 9 ini kalau kita lihat diketahui sebuah grafik di mana grafiknya itu melalui titik 0,2 dan memiliki titik optimum 1,1. Dari grafik ini yang ditanya bagaimana sih bentuk persamaan dari grafiknya? Nah, kalau ada soal seperti ini, ketika ditanya persamaan dari grafik, untuk mencari persamaan grafiknya itu tergantung yang diketahui dari grafik. Berhubung ini diketahui titik optimum dan satu titik yang diketahui, kita bisa mencari persamaan grafiknya itu dengan menggunakan rumus seperti ini. Y sama dengan A buka kurung X dikurang dengan XP kuadrat ditambah dengan YP. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari persamaan grafik jika di soal itu diketahui titik optimum dan salah satu titik yang diketahui oleh grafik. Di mana yang menjadi titik optimum di soal ini ialah 1,1 ya. Yang jadi XP, YP-nya itu 1,1 dan yang menjadi titik sembarang atau titik yang dilalui oleh grafik itu 0,2. Jadi kita bisa menggunakan rumus seperti ini untuk soal nomor 9. Namun, ketika kita dihadapi soal yang udah diketahui titik yang dilalui oleh grafik, kakak akan menggunakan cara lain ya, karena kita harus menghemat waktu. Nah, kita bisa menggunakan jurus sikat seperti biasa. Apa itu sikat? Sikat itu ialah isian singkat. Nah, gimana cara menggunakan metode singkatnya? Metode singkat itu kita tinggal memilih titik yang dilalui oleh grafik, kemudian titik yang kita pilih itu kita substitusikan ke pilihan yang diketahui dari soal. Nah, misal ya, di sini kita memilih terserah ya, bisa 1,1, bisa juga 0,2. Nah, sepertinya kita pilih yang 0,2 saja. Jadi, dengan menggunakan metode sikat ini, kita cek titiknya. Kita cek, kita pilih titik 0,2. Nah, ini kita cek ya. Titik ini masing-masing kita substitusikan ke soal. Artinya, nilai X itu kita ganti dengan 0, mana nanti yang menghasilkan nilai Y-nya 2. Oke, dari A sampai E kita coba substitusikan. Untuk yang pertama, kita ganti X-nya dengan 0, 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 ditambah 2. Kalau kita cari ini hasilnya 0 kurang 0 ditambah 2 berarti yang A itu jawabannya 2. Artinya sebenarnya kita sudah dapat jawabannya. Ini ya, Y sama dengan 2 tadi kan targetnya. Tapi hati-hati, bisa saja yang kita dapatkan Y sama dengan 2 itu ada 2 pilihan. Oke, jadi lebih aman kita cek juga ya untuk pilihan yang lainnya. Untuk yang B, X-nya juga kita ganti dengan 0. Ini jadi 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 1.
ini hasilnya 1. Yang C juga 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 ditambah 1, ini hasilnya 1. Kemudian yang D, X-nya juga diganti dengan 0, 0 kuadrat dikurang 2 kali 0, ini hasilnya 0. Dan terakhir yang E, 0 kuadrat ditambah 2 kali 0, ini hasilnya 0. Nah, kalau dilihat untuk soal nomor 9 ini, ketika X-nya diganti dengan 0 dan yang menghasilkan Y sama dengan 2, ini 1 cuman ya, itu si pilihan yang A. Jadi untuk nomor 9 itu jawabannya A. Nah, pasti ada yang bertanya, gimana Kak kalau seandainya di pilihan itu terdapat jawaban 2 itu ada 2 pilihan atau lebih? Ketika kita ketemu dengan soal yang seperti itu, maka kita butuh cek satu titik lagi yang diketahui, sama caranya substitusikan titik yang lain itu ke pilihan. Cuman substitusikan ke pilihan yang jawabannya yang sama aja. Misalkan yang 2 tadi ya. Duanya ada misal antara A sama D misal ini ya. Nah, jadi yang dicek 1,1 itu cuman yang A dan D. Tapi karena nomor 9 ini yang menghasilkan jawaban Y sama dengan 2 itu cuman yang A, berarti jawabannya cuma yang ini ya, nggak usah dicek lagi yang titik 1,1. Berarti nomor 9 itu jawabannya A. Gampang ya, jadi nggak usah kita pakai rumus yang diketahui titik optimum. Oke? Ya, teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya teman-teman tetap bisa ngikutin video pembahasan soal lainnya bersama DJ Adi. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita ya. Masih semangat ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 10. Ini kayaknya soalnya pendek ya. Harusnya jawabannya pendek, tapi nggak tahu ya, kita lihat dulu. Nih, yang ditanya, jika 8 pangkat M sama dengan 27, maka 2 dikali 4 pangkat M dikurang 2 dikali 2 pangkat M, itu hasilnya berapa? Untuk menyelesaikan soal nomor 10 ini, terlebih dahulu kita sederhanakan bentuk dari 8 pangkat M sama dengan 27, di mana 8 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 3, M-nya kita buat 27 itu 3 pangkat 3. Berhubung yang menjadi pangkat itu sama-sama ada 3, maka itu bisa kita hilangkan. Sehingga dari sini didapat nilai 2 pangkat M sama dengan 3. Nah, berikutnya kita lihat yang ditanya. Yang ditanya itu nilai dari 2 kali 4 pangkat M dikurang 2 dikali 2 pangkat M. 4-nya kita ubah ya, menjadi 2 pangkat 2 M dikurang ini 2 dikali 2 pangkat M. Kemudian kita cari nilai dari 2 pangkat 2 M. Kita lihat dari sini. Yang didapat tadi 2 pangkat M, sementara yang dicari itu 2 pangkat 2M. Artinya, karena di sebelah kiri pangkatnya kita tambahkan dengan pangkat 2, berarti yang sebelah kanan juga kita buat jadi 3 pangkat 2. Berarti nilai dari 2 pangkat 2M itu 9. Ini kita buat di sini jadi 9, dikurang 2 dikali 2 pangkat M itu 3. Tinggal kita hitung. 2 dikali 9, 18, dikurang 2 dikali 3 itu 6. 18 dikurang 6, 12. Jadi jawabannya itu C, 12. Jadi nggak terlalu sulit ya untuk soal nomor 10. Demikianlah pembahasan soal USM STIS tahun 2017 untuk soal nomor 9 dan nomor 10. Jika teman-teman ada soal yang ingin dibahas atau ada soal yang masih bingung, silakan follow dan tanyakan di sosial media kita. Nanti jawabannya insya Allah akan kita coba bahas di video-video selanjutnya. And don't forget to subscribe our channel ya. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.